Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Puji Mustika pada hari ini dalam acara Bisik, Bincang Asik Politik. Pada program kali ini saya akan berbincang-bincang politik dengan Ketua DPRD Kabupaten Jepara yaitu Bapak Haizul Ma'arif. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Mbak Puji. Sehat selalu. Amin. Selamat siang Pak. Selamat siang. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah kabar baik, sehat walafiat dan tetap semangat Mbak Puji. Alhamdulillah, semoga sehat selalu nih Pak. Amin. Baik, membahas mengenai politik. Ya. Boleh diceritakan bagaimana perjalanan karir politik Bapak hingga bisa berkecimpung di dunia politik ini khususnya Pak? Baik, terima kasih. Baik. Saya dulu basic saya adalah di dunia pendidikan Mbak Puji. Di pesantren, berjuang di pesantren, di sekolahan, mengelola yayasan, sosial, pendidikan, dan lain-lain. Saya merasa memang dalam memperjuangkan dunia pendidikan saat itu, pesantren, kesejahteraan guru memang sulit untuk diwujudkan dalam sebuah perjuangan dakwah ya. Sehingga memang ada motivasi ingin terjun di dunia politik karena bagaimanapun semua kebijakan-kebijakan baik pendidikan, sosial, ekonomi, pembangunan ini tidak lepas dari kebijakan di dunia politik khususnya di legislatif DPRD. Dari situ sehingga saya motivasi dan memberikan diri untuk tahun 2019 saya daftar menjadi salah satu calon legislatif di Partai Persatuan Pembangunan, daftar dan kemudian ikut kompetisi bersama ratusan caleg yang lain di Kabupaten Jepara. Dan alhamdulillah berkat dukungan masyarakat baik secara sosial, ekonomi, dukungan moral khususnya ya dari masyarakat. Alhamdulillah 2019 saya memperoleh suara terbanyak se-Kabupaten Jepara. Itu awal mula terjun saya di dunia politik. Mungkin itu. Baik, jadi motivasinya karena segala aspek itu dari sosial. Kurang keras ya? Oke. Baik, saya ulangi Pak. Jadi motivasi Bapak berkecimpung di dunia politik karena segala aspek baik pendidikan, sosial, ekonomi dan lain-lain itu juga sangat berperan gitu. Maksudnya politik itu sangat berperan dalam semua aspek gitu ya Pak ya? Iya, betul. Sehingga motivasi saya ya dengan terjun di dunia politik ini kan ada kewenangan kebijakan DPRD, ada legislasi, ada penganggaran, ada fungsi pengawasan. Sehingga ketika terjun di dunia politik khususnya DPRD, tentu kita bisa berbuat lebih banyak ya dalam memperjuangkan pendidikan khususnya di Kabupaten Jepara. Dan memang betul karena kita DPRD diberikan fungsi itu untuk memperjuangkan khususnya di daerah pemilihan kita. Baik Pak. Selanjutnya lalu kebijakan atau program seperti apa yang saat ini Bapak sudah perjuangkan gitu atau berhasil Bapak laksanakan? Baik, kalau di kita sekali lagi bahwa sektor tugas pokok fungsi kita DPRD ini ada 3 fungsi. Yang pertama fungsi legislasi, kedua fungsi penganggaran, dan yang ketiga adalah fungsi pengawasan. Fungsi legislasi kita melalui Perda, Mbak, melalui dukungan peraturan-peraturan daerah yang mendukung terhadap program tertentu. Salah satunya adalah yang terakhir adalah Perda soal pesantren. Perda pesantren sudah berhasil kita paripurnakan kurang lebih di awal tahun kemarin kita paripurnakan. Artinya perda pesantren ini belum semua kabupaten memiliki, tapi Jepara alhamdulillah sudah bisa menyelesaikan. Di situ bagaimana kita mengatur bagaimana penyelenggaraan pesantren, termasuk kemudian kesejahteraan bagi guru, kurikulumnya, dan lain sebagainya. Itu soal fungsi legislasi kita. Belum lagi soal kesehatan, kemudian anggaran, dan lain sebagainya. Sudah banyak peraturan daerah yang kita putuskan.
Kemudian fungsi penganggaran DPRD. Kita punya kewenangan dalam memutuskan APBD. Saya, Ketua DPRD, otomatis sebagai Ketua Badan Anggaran yang memutuskan anggaran APBD setiap tahunnya. Dari situ kita bisa mengkomunikasikan bersama bagaimana skala prioritas dari anggaran Jepara ini. Sehingga kami ingin pelayanan wajib dasar Kabupaten Jepara ini bisa terpenuhi. Soal pendidikan, kesehatan, dan kemudian infrastruktur. Ini pelayanan wajib dasar yang harus kita penuhi. Kemudian yang ketiga adalah fungsi kita di pengawasan. Tak kalah penting bahwa sukses tidaknya suatu program ini adalah karena fungsi pengawasan kita yang optimal. Sehingga melalui fungsi pengawasan kita ada komisi A, komisi B, C, D, Mbak Puji. Komisi A bidang pemerintahan, komisi B bidang UMKM ekonomi, komisi C bidang kesehatan dan pendidikan, komisi D kita bidang infrastruktur. Kita bagi tugas sesuai dengan tupoksi dan mitranya untuk mengawasi hasil kegiatan daripada mitra-mitra komisi kita, sehingga program-program yang kita anggarkan, yang dilaksanakan oleh pemerintah, kita pastikan sudah sesuai dengan regulasi dan kebutuhan daripada masyarakat. Baik Pak, berarti kebijakan programnya sudah, menurut saya juga sudah sangat optimal ya Pak. Karena per sektor, seperti yang dijelaskan tadi, ada badan pengawasan, anggaran, dan legislasi itu terdapat juga program-program tersendiri gitu ya Pak ya? Iya, betul. Khususnya tadi Perda Pesantren yang sudah Bapak canangkan gitu untuk masyarakat Kabupaten Jepara. Baik Pak, lalu strategi apa sih yang bisa menjadikan Bapak maju sebagai Ketua DPRD Kabupaten Jepara? Saya itu nerimo ing pandum saja Mbak Puji. Jadi saya juga nggak pernah dulu ketika terjun politik kepengen Ketua DPRD gitu, belum kepingin dulu itu. Artinya kami ngalir, kami berangkat dari niat motivasi pengen lebih meningkatkan khidmah saya kepada masyarakat, pelayanan kepada masyarakat, dan ternyata dukungan masyarakat luar biasa. Dan informasi yang saya terima bahwa salah satu pertimbangan saya diberikan amanah Ketua DPRD adalah memperoleh suara terbanyak se-Kabupaten Jepara. Dan itu menjadi pertimbangan oleh partai kami, DPP Partai Persatuan Pembangunan, untuk diberikan rekomendasi memimpin DPRD Kabupaten Jepara. Jadi kalau ditanya strategi bagaimana, saya memang tidak ada strategi apapun ya, hanya saya meningkatkan kualitas untuk dan kiprah pengabdian kepada masyarakat saja. Dari situ tentu ada mungkin ya dari DPP atau yang lain bisa menilai sendiri bagaimana kiprah kita di grassroots di bawah. Gitu. Baik Pak. Berarti strategi Bapak mengikuti alur gitu ya Pak. Iya, jadi Bapak hanya meningkatkan kinerja Bapak gitu. Lalu kan dari tim DPP mungkin itu menilai Bapak bagus kinerjanya gitu. Jadi Bapak bisa menjadi Ketua DPRD saat ini. Iya, mungkin bisa jadi. Jadi prinsip bagi saya adalah kita tingkatkan pengabdian kepada masyarakat, etos kerja, integritas. Dari situ saya kira orang-orang yang memiliki kewenangan akan bisa menilai sendiri, masyarakat juga bisa menilai sendiri gitu. Baik Pak, sangat menarik ya Pak. Selanjutnya, bagaimana sih tanggapan Bapak atau urgensi Bapak terhadap santri yang harus melek politik? Karena Bapak sendiri di background dari pendidikan pesantren. Ya, baik, terima kasih. Bagi saya, sekarang sudah saatnya memang anak muda untuk terjun di dunia politik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, ini saya juga terjun di dunia politik dulu 2 tahun, 3 tahun yang lalu, masih umur sekitar 33 tahun ya, 33 tahun. Saya sekarang 35 tahun.
dan kemarin dinobatkan sebagai Ketua DPRD termuda se-Pati Raya. Nah, artinya sebenarnya bukan sebuah kebanggaan bagi saya, tapi saya pengen menggugah kepada para santri khususnya. Saya juga dulu alumni pesantren. Kalau kita hanya kemudian di dunia semuanya hanya di dunia pendidikan saja, tidak ada yang ke politik, maka kita akan berat juga untuk memperjuangkan dunia pendidikan yang kita tekuni. Sehingga syarat aktif kita memang harus ikut melek dalam politik. Sudah tidak saatnya lah kita apatis terhadap politik. Sudah saatnya kita terjun dalam politik. Lebih kita menghadapi bonus demografi ya. Usia muda ini jauh lebih besar daripada orang tua. Jumlah santri di Indonesia ini sekian juta. Santri ini juga bukan jumlah yang kecil. Memiliki jumlah suara yang banyak. Khususnya yang sudah memiliki hak pilih ya. Satu, memang kita harus aktif memanfaatkan hak politik kita untuk ikhtiar dalam berpolitik, sehingga tentu kembali kepada kemaslahatan masyarakat, bisa meningkatkan pendidikan, pesantren, dan lain sebagainya. Jadi nggak ada alasan bagi saya, bagi santri untuk apatis terhadap politik atau tidak terjun di dunia politik. Karena kalau kita tidak mengambil peluang itu, maka orang-orang luar yang kemudian mengambil, dan ini namanya politik. Politik adalah siasah untuk suatu kekuasaan, untuk kemaslahatan. Kalau tidak, maka akan dimanfaatkan oleh orang lain untuk kemaslahatan yang lain, contoh misalnya dan sebagainya. Jadi bagi saya itu, Mbak. Baik, berarti background santri juga tidak menghalangi untuk bisa berkecimpung di dunia politik ya, Pak? Pasti. Ya, dan karena kekuasaannya untuk kemaslahatan semua gitu. Iya, dan satu hal, seperti di DPRD Jepara, jumlah santri atau yang alumni santri dari 50 kursi DPRD, yang alumni pondok pesantren atau yang santri itu kurang lebih hanya mungkin tidak lebih dari 10 mungkin. Kurang lebih 10, hanya mungkin 20%-nya. Ini di Jepara, belum tahu di kabupaten yang lain, mungkin bisa lebih kecil. Nah, ini artinya kita perlu, para santri, alumni santri ini harus bersama-sama bagaimana untuk terjun di dunia politik. Baik, Pak. Selanjutnya saya amati Bapak sendiri aktif bermedia sosial nih, Pak. Oh iya. Ya, lalu bagaimana sih Bapak bisa memanfaatkan media sosial khususnya di bidang politik? Ya, baik, terima kasih. Pertama, kita harus melek teknologi zaman sekarang. Kita tidak bisa mengabaikan hal tersebut. Bagaimanapun perubahan zaman ini selalu ada, baik teknologi, sosial maupun ekonomi. Dan perubahan peningkatan teknologi ini sangat cepat sekali. Kalau kita tidak menggunakan teknologi, media sosial kita sebagai bagian komunikasi dan interaksi, kita akan tenggelam dan terlewati. Sekarang adalah siapapun yang menguasai massa, dia yang akan menang. Baik dalam politik maupun dalam hal ekonomi. Bisnis, dia juga harus bisa menguasai massa. Dalam rangka apa? Dalam rangka marketing. Marketing sekarang juga melalui media sosial, media online, dan lain sebagainya. Politik juga tidak kalah penting melalui media sosial dan media online. Nah, kalau kita tidak menggunakan itu, maka ruang lingkup kita hanya sangat terbatas. Satu itu. Pertimbangan kedua, sekarang jumlah pengguna medsos di Indonesia ini kan termasuk tertinggi di dunia. Maka medsos bagi saya adalah sarana komunikasi yang paling efektif, paling murah, paling mengena bagi masyarakat sekarang, dan bagi bagian ya menjaring aspirasi kami sebagai DPRD, komunikasi langsung dengan masyarakat secara online. Lebih-lebih kemarin soal terbatas karena pandemi ya. Jadi medsos ini sangat penting ya, cuman memang kembali kepada
pengguna medsos itu agar betul-betul digunakan dengan baik, karena undang-undang ITE ini sudah ada. Gitu. Baik, berarti media sosial sendiri itu sangat signifikan ya Pak, sebagai sarana komunikasi yang paling efektif gitu untuk kalau aktor politik itu untuk menarik simpati rakyat dan juga bisa menerima aspirasi dari rakyat. Betul, setuju Pak. Ya baik Pak. Pertanyaan yang terakhir nih Pak, bagaimana upaya Bapak membranding diri untuk bisa menarik simpati rakyat gitu Pak? Cuman satu memang tugas kita ini kan pelayan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat. Kita memang beda dengan eksekutif. Kalau eksekutif itu soal teknis bagaimana melaksanakan program. Tapi kita adalah, jadi kunci suksesnya seorang legislatif adalah bagaimana dia mampu untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat. Masyarakat akan menilai. Ketika masyarakat mengadu, Pak ini ada jalan rusak tolong dibantu, Pak ini ada masjid butuh bangunan bantu. Kalau seorang legislatif DPR tidak mampu memperjuangkan aspirasi itu secara tidak langsung, ini akan menjadi sebuah citra bagi seorang legislatif tersebut. Jauh lebih dari itu, yang terpenting adalah bakti kita, pengabdian kita kepada masyarakat, memperjuangkan aspirasi masyarakat. Dengan itu, maka secara tidak langsung kita otomatis terbranding dengan sendirinya dengan masyarakat. Tak kalah penting memang silaturahim, Mbak. Silaturahim ini menjadi hal penting. Bukan berarti kemudian kita bertemu silaturahim. Medsos ini juga bagian silaturahim secara tidak langsung. Dan setiap hari memang saya hampir setiap hari memang posting kegiatan kami. Ini sebagai bagian daripada komunikasi kami dengan masyarakat, kiprah dan lain sebagainya. Jadi saya kira dengan sendirinya berjalan kegiatan demi kegiatan, kemudian media medsos ini otomatis upaya untuk membranding diri citra kita sendiri. Ya baik Pak. Jadi untuk upaya Bapak membranding diri sendiri itu bisa juga melalui media sosial nih Pak? Iya, pasti. Ya, misalnya Bapak selalu mengupload gitu atau membuat postingan tentang kegiatan sehari-hari Bapak gitu, agar masyarakat juga tahu gitu, oh ya kinerja dari Bapak itu seperti itu. Betul. Dan sekarang yang dilihat masyarakat umum itu memang di medsosnya. Bagaimana legislatif itu berkiprah atau enggak, ya memang dilihat medsosnya. Jadi medsos sekarang memang menjadi tolak ukur yang luar biasa. Gitu. Ya, dan tadi juga bahwa keberhasilan badan legislatif itu bagaimana dapat memperjuangkan aspirasi rakyat, Pak. Betul. Mungkin cukup Pak. Ya. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Sama-sama. Senang sekali bisa berbincang politik dengan Bapak. Baik.